Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga akhir kiamat nanti. Mari kita membaca surah At-Tin. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil artinya membaca dengan kata, tanda baca dan barisnya, serta dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Mari kita membaca surah At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Mengapa surat ini dinamakan At-Tin? Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, di mana artinya adalah buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk ke dalam surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya kita bahas isi kandungan dari surah At-Tin. Ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk obat. Zaitun adalah buah yang memiliki kandungan minyak berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena tempat ini adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ayat ketiga, kota aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut juga Ummul Qura dan kota yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar dapat menjaga kemuliaannya. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, meskipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina
adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia maupun akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Hari kiamat mengingatkan kita agar tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pengadilan, dan Allah lah sang pembuat keputusan yang terbaik. Demikianlah materi membaca surah At-Tin telah kita laksanakan. Jangan lupa untuk menghafalnya juga, dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.